Kemudian terdekat dengan saya itu Universitas 11 Maret, ini nggak ada, ini no data available. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman pendaftar PPG Prajabatan, yang mana untuk saat ini adalah bagi teman-teman yang tentunya pendaftar PPG Prajabatan yang angkatan 1 tahun 2023 ini sudah melewati sesi wawancara ya. Kemudian teman-teman pendaftar PPG Prajabatan yang gelombang 2 saat ini masih dibuka pendaftaran, silahkan segera saja login ke ppgkemdikbud.go.id kemudian melakukan pendaftaran. Untuk tutorial cara melakukan pendaftaran sudah kita sediakan pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya aja pada video ini kita akan berbagi update informasi dan juga tutorial, yaitu bagaimanakah caranya kalau misalkan kita ini adalah memilih LPTK teman-teman. Jadi untuk alurnya ketika teman-teman menjelang pelaksanaan seleksi wawancara atau tes tahap 3 yang merupakan tes atau seleksi penentuan ya, tahap akhir. Karena kalau misalkan kita nanti lulus seleksi wawancara, maka di sini nanti kita akan otomatis diterima ya, yaitu lulus pendaftaran PPG dan bersiap untuk mengikuti PPG Prajabatan 2023. Dan menjelang pelaksanaan seleksi wawancara kemarin sampai sekarang ini mau muncul tampilan di akun SIM PKB kita, yaitu teman-teman untuk memilih LPTK. Nah, tentunya di sini nanti kita harus memilih LPTK yang disesuaikan dengan keberminatan kita. Selain sesuai dengan keberminatan kita, selain ini adalah untuk semacam survei, namun di sini nanti sepertinya memang akan dijadikan dasar untuk nanti di mana tempat kita berkuliah ketika kita nanti lulus seleksi tahap 3. Kira-kira bagaimanakah untuk memilih LPTK untuk nanti kita kuliah PPG Prajabatan, kemudian berbagai permasalahannya seperti apa dan solusinya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman pendaftar PPG Prajabatan di tahun 2023 untuk yang gelombang 1, di sini kalian perlu ketahui bahwasannya teman-teman nanti bisa mengecek kelulusan tes wawancara yaitu tanggal 24 Agustus 2023. Kalau misalkan video ini direkam dibuat tanggal 23 Agustus, berarti di sini kita tinggal menghitung jam saja kita sudah mendapatkan kepastian ya, apakah kita itu nanti lulus tes wawancara ataukah tidak. Kalau misalkan kita nanti lulus wawancara, berarti kita berhak untuk ikut PPG di tahun ini ya teman-teman. Kalau misalkan belum lulus, teman-teman nanti bisa ikut di periode berikutnya. Nah, di sini bagi teman-teman yang menjelang pengumuman tes wawancara, ini adalah sejak kemarin sekitar tanggal 7 ya. Nah, sekitar tanggal 5 ya, sekitar tanggal 5 ini sudah muncul untuk survei keberminatan LPTK. Nah, di sini selain kita nanti akan diminta untuk mengisi survei, kira-kira kita itu ingin ikut PPG-nya itu di mana, ini nanti juga akan menjadi dasar penentuan. Setelah kita nanti lulus tes wawancara, kita itu PPG-nya berada di mana. Nah, langkah pertama untuk kita memilih itu adalah teman-teman bisa berkunjung, yaitu di sini bisa masuk ke gtkbelajarkemdikbud.go.id. Kemudian di sini teman-teman bisa klik scroll ke bawah, kemudian kalian pilih yang PPG Prajabatan. Teman-teman kemudian klik di sini yaitu login masuk PPG Prajabatan. Kemudian setelah sampai sini teman-teman masukkan surel dan juga passwordnya. Nah, selain kita bisa memilih LPTK dengan cara masuk ke GTK Belajar, teman-teman juga ada opsi kedua untuk masuk ke sana, yaitu teman-teman bisa masuk di ppgkemdikbud.go.id. Kemudian di sini teman-teman klik di sini yaitu login ke SIM PKB ini ya. Sama halnya dengan yang masuk di GTK Belajar, maka di sini teman-teman masukkan surel atau username ya, atau email dan passwordnya. Kemudian teman-teman di sini bisa klik masuk di sini. Oke, kita pakai yang di paspor GTK Belajar saja. Kemudian berikutnya di sini klik di sini ya. Setelah kita memasukkan surel dan password, kita klik masuk. Ketika teman-teman login, maka akan ada tampilan menu pop-up yang seperti ini, yaitu ini bagi teman-teman yang lulus seleksi tahap 1 dan tahap 2, kemudian sudah mengikuti seleksi tahap 3 atau tes wawancara. Dan di sini ada informasi ini, selamat malam, pagi, siang. Sehubungan dengan proses selanjutnya dalam pelaksanaan seleksi PPG Prajabatan tahun 2023, kami mohon saudara dapat melengkapi data LPTK yang diharapkan untuk mengikuti perkuliahan ya, jika nanti lulus tes wawancara.
Jadi di sini kita mengisi memilih LPTK, ini adalah nanti akan digunakan sebagai tempat kita berkuliah ketika teman-teman nanti lulus tes wawancara ini. Inilah merupakan informasi, yaitu menu pop-up ketika teman-teman sudah berhasil login ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita untuk memilih LPTK, ini kita klik di sini, kita klik lengkapi. Nah, berikutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman berikutnya pada bagian pop-up ini, yaitu informasi pemutakhiran data. Nah, di sini Anda dapat memilih satu atau maksimal dua preferensi penempatan LPTK. Dan selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman ini, yaitu kita bisa memilih satu atau maksimal dua preferensi penempatan LPTK. Nah, di sini kita pilih preferensi LPTK penempatan, ini adalah untuk LPTK 1, kemudian LPTK 2. Nah, perlu kita ketahui di sini pada bagian catatan. Data ini kami himpun sebagai data preferensi mahasiswa dan bukan menjadi data final lokasi LPTK saat PPG ya. Jadi masih ada kemungkinan lokasi LPTK itu nanti nggak sama dengan yang terinput saat ini. Nah, ini teman-teman. Jadi meskipun di sini kita memilih LPTK sesuai dengan keinginan kita mungkin. Nah, namun nanti ketika penetapan konfirmasi kesediaan, kemudian nanti ketika penetapan mahasiswa dan tempat lapor diri, bisa jadi nanti LPTK kita itu enggak sesuai dengan yang ada di sini. Contohnya dulu saya itu memilih di yang terdekat itu kan UNS ya. Namun ternyata ketika penetapan itu saya ditempatkan berada di Malang, teman-teman. Dan tentunya juga teman-teman di sini nanti intinya itu adalah yang menetapkan kita itu berkuliah di mana itu adalah dari Kemdikbudristek ya. Yang jelas di sini kita diberikan kesempatan untuk memilih preferensinya. Nah, di sini ketika kita memilih preferensi, ini entah LPTK yang pertama misalkan seperti ini. Kita klik di sini, ini kita bisa ketikkan yaitu universitas. Nah, kemudian di sini misalkan saya ingin memilih di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini ternyata nggak ada. Nah, Universitas Muhammadiyahnya hanya ada Prof. Dr. Hamka gitu kan. Kemudian terdekat dengan saya itu Universitas 11 Maret, ini nggak ada. Ini no data available. Kemudian Universitas PGRI Madiun, ini nggak ada. Nah, mengapa di sini? Kalau misalkan kita ketikkan Universitas P itu hanya UPI saja. Nah, di sini kemungkinan besarnya gini, yaitu kita itu kan nanti ikut PPG Prajabatan. Nah, ikut PPG Prajabatan itu sesuai dengan kuota yang ada pada kampusnya. Nah, disesuaikan juga dengan nanti bidang studi yang kita pilih itu apa, dan kampus itu apakah membuka prodi PPG pada bidang studi itu atau apa. Gitu teman. Jadi kalau misalkan di sini nggak muncul atau not available dan munculnya mengapa hanya perguruan tinggi yang ini, dikarenakan ini untuk jurusan yang saya ambil ini adalah jurusan pemasaran ya, yaitu vokasi. Nah, mengapa di sini di universitas terdekat saya nggak ada? Dikarenakan di sana nggak membuka yaitu prodi bidang studi untuk PPG pemasaran gitu ya. Jadi pemasaran itu yang ada adalah yang ada di sini. Beda halnya dengan teman-teman yang mungkin jurusan S1 PGSD, ingin PPG PGSD tentunya akan banyak sekali yang muncul ya untuk universitasnya. Nah, jadi di sini kita kalau not available ya di sini kita pilih saja yang ada gitu kan. Yang jelas dari yang ada ini kita pilih yang terdekat dengan kita. Nah, misalkan di sini saya yang terdekat itu adalah untuk saat ini itu adalah ada Universitas Negeri Surabaya. Jadi yang pertama saya pilihnya ini adalah Universitas Negeri Surabaya. Karena kalau Jakarta itu tentunya akan sangat jauh ya, teman. Untuk yang pertama yaitu Universitas Negeri Surabaya misalkan. Kemudian di sini kan kita dipersilahkan untuk memilih satu atau maksimal dua kan. Kita bisa maksimalkan. Kalau misalkan nanti di sini kuotanya penuh di UNESA, nanti saya akan ditempatkan di yang opsi kedua. Yang kedua ini adalah sebenarnya jaraknya imbang juga ya. Ini adalah kita milih kalau misalkan di sini jauh, kemudian Jakarta jauh, Makassar apalagi. Ini Surabaya sudah, kemudian Medan, kemudian inilah UP. Nah, ini kita pilih yang Malang ini. Nah, setelah kita pilih ini, kemudian kita klik lanjutkan. Kita bisa klik simpan. Nah, sekarang di sini update data Anda sudah berhasil disimpan ya. Nah, dengan update data Anda berhasil disimpan, maka di sini artinya kita sudah bisa memilih yaitu untuk prodi untuk LPTK di mana nanti tempat kita kuliah ketika kita sudah lulus, teman-teman.
Setelah ini kita tinggal menunggu untuk tahap berikutnya, yaitu lulus seleksi wawancara. Kemudian kita nanti menunggu penetapan peserta, konfirmasi keikutsertaan dulu. Kemudian setelah itu nanti kita yaitu penetapan peserta. Setelah itu kita lapor diri ke LPTK yang nanti akan diplottingkan oleh Kemdikbudristek ya. Demikian, semoga sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.